Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila Bapak Taufan Abiyuna, SPD MPD. Yang saya hormati dan juga saya banggakan seluruh rekan-rekan mahasiswa pendidikan ekonomi kelas A angkatan 2021. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Adapun anggota-anggota dari kelompok 5 yaitu saya Jian Muhammad Rujakian dengan NPM 212165008 bertindak sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Kemudian Mila Saputri dengan NPM 212165036. Selanjutnya Serintan Jainatun Nisa dengan NPM 212165039. Kemudian Rizka Mustika Sari dengan NPM 212165066. Kemudian Nisya Isni Bil Pajirin Handiri dengan NPM 212165070. Yang terakhir yaitu Fajar Nur Alim dengan NPM 212165097. Baik, untuk selanjutnya yaitu masuk kepada pembahasan materi. Dipersilahkan kepada masing-masing pemateri dari kelompok 5 untuk menyampaikan materi yang akan dibahas mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Saya persilahkan. Pengertian nilai. Dalam Dictionary of Sociology and Related Science dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang ataupun kelompok. Jadi nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Suatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat dan kualitas yang melekat pada suatu itu, menurut Kaderi. Pengertian nilai menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Jack Frenzel, yaitu suatu ide atau gagasan atau konsep tentang apa yang dipikir penting oleh seseorang dalam hidupnya. Nilai sebagai asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang benar. Nilai adalah standar tingkah laku pada kelompok tertentu. Lalu menurut Max Keller, yaitu nilai-nilai yang ada tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Menurut tinggi rendahnya nilai dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yaitu nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, dan nilai kerohanian. Lesi menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu yang pertama, suatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Lalu yang kedua, suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, suatu kualitas atau tindakan sebagian pembentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasi diri dan pembentukan diri. Lalu yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih suatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang kelima, suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Lalu yang terakhir, suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membantu hidupnya yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu hubungan nilai, norma, dan moral. Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat yang dijadikan landasan, alasan, dan motivasi dalam bersikap. Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna, maka perlu dikonkretkan lagi. Wujud yang lebih konkret dari sebuah nilai adalah norma. Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral, karena kepribadian seseorang ditentukan moral yang dimilikinya. Sedangkan norma adalah bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun tidak. Norma-norma ini mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Ada beberapa bagian norma menurut Kailan,
Yang pertama, norma susila atau kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Contohnya, jangan mencuri barang dan hormati sesama manusia. Adapun sanksi bagi yang melanggar norma tersebut, yaitu perasaan manusia itu sendiri yang berakibat penyesalan. Yang kedua, norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Contohnya, harus menghormati yang lebih tua atau memakai pakaian yang pantas dan rapi. Bagi yang melanggar norma tersebut dan sanksi yang dijatuhkan akan menimbulkan celaan dari sesamanya, sikap kebencian, pandangan rendah dari orang sekelilingnya, rasa malu, rasa hina, rasa dikucilkan yang dirasakan sebagai penderita batin. Yang ketiga, norma agama. Norma agama itu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah, dan ajaran. Contohnya, hormati orang tua dan tidak boleh membunuh sesama manusia. Untuk yang melanggar norma agama tidak langsung dirasakan di dunia, akan tetapi dikarenakan sanksi oleh Tuhan kelak di akhirat. Yang keempat, norma hukum, yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Contoh beberapa norma hukum antara lain pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Bagi pelanggar norma hukum dapat dikenakan sanksi berupa hukuman mati, penjara ataupun denda maupun pembatalan atau pernyataan tidak sahnya suatu kegiatan atau perbuatan, dan sanksi tersebut dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang. Selanjutnya, moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata Latin mos, yang berarti tata cara, adat istiadat atau kebiasaan, sedangkan jamaknya adalah mores. Dalam bahasa Indonesia, kata moral dikenal dengan arti kesusilaan. Dalam kamus psikologi, dinyatakan bahwa moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Moral adalah ukuran atau aturan. Moral dibagi menjadi 3, yaitu sense of belong, sense of laws, sense responsibility. Kata moral dan moralitas memiliki arti yang beraneka ragam. Berikut ini dikemukakan definisi moral dan moralitas menurut beberapa ahli. Salah satunya Franz Magnus Suseno mengatakan bahwa kata moral mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Menurut Bertens, memaknai moralitas sebagai sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenan dengan baik dan buruk. Menurut Puspo Projo, mengartikan moralitas sebagai kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah dan baik atau buruk. Dan menurut Chaplin, mengartikan moral dalam 3 hal, yaitu yang pertama, akhlak, moral, dan tingkah laku yang susila. Yang kedua, ciri-ciri khas seseorang atau sekelompok orang dengan perilaku pantas dan baik. Dan yang ketiga, hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Selanjutnya, hubungan antara nilai, norma, dan moral akan membentuk manusia seperti di gambar tersebut. Nilai atau value yang dalam istilah filsafat nilai dapat diartikan sebagai keberhargaan atau kebaikan. Semua nilai harus dijabarkan ke dalam norma atau ukuran aturan. Dan melalui moral, judgment terwujud menjadi actus humanus. Yang dimaksud actus humanus yaitu tindakan manusia yang mengandung konsekuensi moral. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizka Mustika Sari dengan NPM 2121650666.
Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pengertian etika. Menurut Van Ness 2010, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, otak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, berasal dari ta-et-ha, artinya adalah adat kebiasaan. Dalam KBBI, dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Sementara itu, etik diartikan dalam dua hal. Yang pertama, etik berkenaan dengan akhlak. Yang kedua, etik sebagai nilai mengenai hal yang benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Nah, dari pandangan tersebut, etika dipahami sebagai ilmu yang menyelidiki mana perbuatan yang dipandang baik dan mana perbuatan yang dipandang buruk. Berdasarkan dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikirannya. Menurut Handoyo Susanti dan Munandar tahun 2016, etika adalah filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral bagaimana seseorang harus hidup. Ini dibicarakan dalam moral, sedangkan etika hendak mengkaji tentang mengapa seseorang harus mengikuti ajaran moral tertentu atau bagaimana ia mengambil sikap yang bertanggung jawab ketika dihadapkan pada berbagai ajaran moral. Dalam sistem filsafat, etika termasuk dalam filsafat produk, yaitu etika yang membicarakan tentang tingkah laku seseorang. Secara filosofis itu berarti manifestasi dari pikiran manusia. Perilaku seseorang tergantung oleh alam pikirannya. Apa yang dilakukan itu diawali oleh apa yang manusia itu pikirkan. Maka berpikirlah sebelum bertindak. Ada beberapa aliran dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teologis, dan deontologis. Menurut Dikti tahun 2016, etika keutamaan atau etika kebajikan adalah mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika ini mengarahkan perbuatannya kepada keberadaan manusia. Artinya lebih menekan kepada kita harus menjadi orang seperti apa atau menjadi orang yang bagaimana. Yang kedua, etika teologis. Etika teologis ini menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan terhadap kewajiban. Sementara itu, yang ketiga, etika deontologis adalah teori etis yang berkaitan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya. Kebenaran moral atau kelayakan. Kepatuhan kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Terima kasih. Dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sri Intan Zaratunisa. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu materi tentang pengertian politik. Istilah politik sudah berkembang sejak zaman Yunani kuno. Tentunya kita mengenal salah satu tokohnya, yaitu Aristoteles. Menurut Aristoteles, setidaknya ada beberapa hal yang penting untuk dapat mendefinisikan apa itu politik. Yang pertama, politik membahas tentang negara yang dalam konteks dikenal dengan polis. Hal ini berkonsentrasi pada bentuk ideal suatu negara. Yang kedua, politik akan bersinggungan dengan kekuasaan untuk mewujudkan suatu negara terbaik seperti yang dicita-citakan. Maka, pihak-pihak yang mengelola negara perlu memiliki kekuasaan. Yang ketiga, politik membahas tentang keberadaan warga negara sebagai entitas penting dalam kehidupan bernegara.
Entitas yang bagaimana? Entitas yang memiliki keseragaman nilai dan tujuan, sehingga penciptaan tujuan akan mudah untuk dilakukan. Menurut Budiarjo, politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Sedangkan menurut Sharma, politik adalah opini atau pendapat, pemikiran atau ide, keputusan, penetapan hukum, pengaturan yang dilakukan oleh penguasa negara dan atau oleh rakyat atau masyarakat setiap negara yang berkenaan dengan sistem ketatanegaranya, dengan hal-hal atau masalah yang dapat mempengaruhi jalannya atau kelangsungan hidup negaranya, dengan pelaksanaan kepada sistem kekuasaannya oleh penguasa yang sedang berkuasa, dan dengan hal-hal atau masalah yang berhubungan dengan negara lain. Sharma juga menyatakan bahwa untuk dapat berpolitik praktis, maka seseorang harus memiliki minimal salah satu dari beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, adanya pemikiran ide-ide, konsep-konsep mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkara atau masalah politik. Yang kedua, pandai bicara dan meyakinkan orang lain, apalagi bila memiliki suara keras dan lantang. Yang ketiga, memiliki suatu wewenang kekuasaan sebagai penguasa. Yang keempat, memiliki kedudukan dalam masyarakat yang cukup terpandang, misalnya sebagai tokoh masyarakat, orang kaya, ilmuwan, dan sebagainya. Yang kelima, memiliki kekuatan fisik tubuh, senjata, atau dukungan militer. Yang keenam, memiliki pengikut yang cukup besar, misalnya sebagai pemimpin suatu organisasi massa. Dan yang terakhir, memiliki pengetahuan dasar tentang sejarah, adat istiadat, budaya, status sosial, dan lain-lainnya, daripada massa atau orang-orang yang akan dipengaruhi dengan kegiatan politiknya. Dengan demikian, bahwa politik merupakan cara atau seni untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Sebagai makhluk yang berpolitik, manusia memiliki kecenderungan untuk ingin memiliki kekuasaan. Kenapa? Karena kekuasaan bagian dari kebutuhan manusia. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai etika politik. Etika politik yaitu etika yang berkaitan dengan bidang moral. Berdasarkan pada kenyataannya bahwa moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa maupun negara. Etika politik tetap meletakkan dasar etika manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan kepada akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Pada dasarnya, etika dibagi menjadi dua macam, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum yaitu etika yang mengajarkan tentang kondisi di mana seharusnya manusia bertindak secara etis dan bagaimana pula manusia bersikap atau bertindak secara etis. Teori etika dan prinsip moral dasar yang menjadi pegangan manusia dalam bertindak serta menjadi patokan dalam menilai baik dan buruknya suatu tindakan. Kemudian etika khusus. Etika khusus yaitu etika yang penerapannya menggunakan prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupannya, dan kegiatan manusia secara khusus dalam arti kewajiban yang dilandasi dengan etika moral. Kemudian dalam pandangan etika politik, manusia memiliki dimensi politik yang dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Artinya bahwa manusia sudah ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat dan membutuhkan bantuan orang lain atau bergaul, berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, dimensi kesosialannya. Dalam arti di sini yaitu saling berinteraksi atau membantu sesama manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya, bergotong royong untuk memperbaiki sarana umum untuk kepentingan bersama. Yang ketiga yaitu kehidupan politis manusia.
kehidupan politis manusia adalah dimensi manusia sebagai masyarakat, sebagai keseluruhan. Jadi, yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut politis adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi sebuah keputusan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Selanjutnya, selain etika politik, ada juga yang disebut dengan etika politik Pancasila. Etika politik Pancasila yaitu etika yang berlandaskan nilai-nilai dasar kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, yang menjadi dasar perundang-undangan, peraturan, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika Pancasila merupakan landasan etika dari yang telah dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Yang pertama yaitu sila ketuhanan. Dalam Pancasila, sila ketuhanan yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung arti bahwa dimensi moral berupa nilai spiritual yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan, yang ayatnya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan di sini yaitu mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Kemudian yang ketiga yaitu sila persatuan. Dalam ayat Pancasila yaitu persatuan Indonesia, yang mengandung arti dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Yang keempat yaitu sila kerakyatan. Dalam ayatnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan di sini mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, dapat mendengar pendapat orang lain, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Yang terakhir atau yang kelima yaitu sila keadilan. Dalam ayat Pancasila disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan mengandung dimensi nilai manusia untuk peduli atas nasib orang lain. Kemudian manusia bersedia untuk membantu kesulitan orang lain. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang Pancasila sebagai etika politik dan pendidikan politik Pancasila. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan yang pertama, asas legalitas, yang kedua, asas demokratis, dan yang ketiga, legitimasi moral. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut dalam pelaksanaannya dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan, yang menyangkut publik pembangunan, serta kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religius, serta moral kemanusiaan. Yang kedua, pendidikan politik Pancasila. Pendidikan dan politik merupakan istilah yang berbeda, namun memiliki hubungan yang saling berkaitan. Pada hakikatnya, pendidikan politik adalah sebagai bagian dari orang dewasa, karena hal ini menyangkut relasi antar individu atau individu dengan masyarakat di tengah medan sosial.
dalam situasi-situasi konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan dan kemajemukan masyarakat. Menurut Alpian, menguraikan arti pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Beberapa pendapat tersebut memiliki kesamaan. Beberapa pendapat di atas, menurut Alpian dan Kartini Kartono menyatakan, pendidikan politik merupakan sebuah usaha yang sadar atau disengaja dan sistematis. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan. Alpian berbicara proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Sedangkan Kartini Kartono lebih kepada individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam pencapaian tujuan politik. Kanta Prawira memandang pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Pendapat Kanta Prawira lebih memiliki makna praktis karena langsung menyinggung langsung peningkatan pengetahuan politik rakyat untuk berpartisipasi dalam sistem politik. Jika dibanding dengan dua pendapat yang lain, beliau lebih mengarahkan kepada sebuah nilai nasionalisme karena menyinggung juga masalah kedaulatan rakyat dan demokrasi. Berbeda dengan Alpian dan Kartini Kartono yang lebih mengarah kepada nilai-nilai etis atau moral atau tujuan politik tertentu. Artinya, di sini memberikan gaya bebas kepada pelaku politik apapun platformnya. Di Indonesia, pendidikan politik diatur oleh Inpres nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik generasi muda. Dijelaskan bahwa pada prinsipnya pendidikan politik generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai budaya politik bangsa. Oleh karena itu, pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokrasi, stabil, dinamis, efektif, dan efisien. Ya, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 5 mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna, maka perlu dikonkretkan lagi. Wujud yang lebih konkret dari sebuah nilai adalah norma. Kemudian, etika dapat diartikan dalam dua hal. Yang pertama, etika dipandang sebagai nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang kedua, etika dipandang sebagai nilai mengenai benar dan salah. Kemudian etika politik di Indonesia yang berdasar pada Pancasila yaitu dengan memahami politik. Melalui pendidikan dan politik adalah sebagian besar dari orang dewasa. Karena hal ini menyangkut relasi antar individu atau individu dengan masyarakat di tengah medan sosial dalam situasi konflik yang ditimbulkan oleh berbagai macam perbedaan dan kemajemukan masyarakat. Etika politik berkaitan erat dengan pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataannya bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Kemudian pendidikan politik merupakan bagian proses pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia
yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif, dan efisien. Sekian materi yang dapat disampaikan dari kelompok 5 dengan harapan materi yang telah disampaikan mengenai Pancasila sebagai sistem etika dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.